Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan alur cerita Battle Through the Heavens versi novel. Sebelum nyimak alur ceritanya jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Zaesin. Terima kasih. Pertempuran melalui surga, bab 1124, penyihir dari klan Chao. 10 kelompok api dengan warna berbeda berubah menjadi binatang api ganas yang perlahan naik ke langit. Berbagai cahaya berwarna mendarat pada ekspresi semua orang di bawah saat mereka melakukannya, menyebabkan adegan itu tampak sangat lucu. 10 jenis api bersama dengan api inti teratai hijau sebelumnya membentuk total 11 api. Xiao Yan mampu mengendalikan 11 api dengan kekuatannya sendiri. Halaman itu sunyi ketika semua orang menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini. Sesaat kemudian sebelum beberapa suara dari menghirup udara dingin perlahan muncul. Setiap kali seseorang mengendalikan api tambahan, itu akan membebani kekuatan spiritual seseorang. Dengan kemampuan Chao Dan, dia paling mampu mengendalikan 4 jenis api. Selain itu, ini sudah memungkinkan dia untuk mencapai titik di mana dia hampir tidak dapat menemukan lawan dalam klan Chao. Namun Xiao Yan saat ini memungkinkan dia untuk memahami apa yang dimaksud dengan selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. 11 jenis api. Bahkan jika Chao Dan menggunakan semua kekuatan spiritualnya, sepertinya dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan mereka, apalagi mengubahnya menjadi bentuk binatang untuk bertarung dengan orang lain. Api yang ganas membubung ke udara. Suhu tinggi yang menyebar menyebabkan mulut Chao Dan mengering. Wajahnya yang sudah agak pucat menjadi lebih pucat. Kemampuan Xiao Yan merupakan pukulan yang sangat besar baginya. Bagaimana mungkin? Chao Dan dengan lembut di mulut. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Xiao Yan tampak jauh lebih muda darinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan 11 jenis api? Level ini adalah sesuatu yang bahkan saudara perempuannya, yang dianggap sebagai penyihir di klannya, tidak dapat melakukannya. Mustahil. Mata Chao Dan lebih menjadi merah setelah dia menggumamkan kata itu. Dia tampak seperti pecandu judi yang akan kehilangan semua kekayaannya. Dia mengeluarkan raungan marah saat sebuah pikiran melewati hatinya. 4 binatang api di langit memancarkan raungan rendah dan dalam saat mereka menyerang binatang api warna-warni Xiao Yan. Xiao Yan memperhatikan Chao Dan, yang berusaha keras tenaga, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sudut mulut terangkat menjadi senyuman dingin. Dia secara acak menyamakan lengan bajunya dan 11 binatang api di langit tampak seperti harimau ganas yang turun dari gunung saat mereka dipanggil dengan 4 binatang api Chao Dan. Setelah itu, mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. 4 binatang api Chao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah Xiao Yan yang menakutkan. Mereka tidak bertahan lama sebelum api di tubuh mereka terkoyak secara bertahap. Setelah itu, mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Pada saat binatang api terakhir Chao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiao Yan masih selamat. Tubuh Chao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Terangan keluar dari tenggorokannya pada saat yang bersamaan. Binatang api itu mengandung sebagian dari kekuatan spiritualnya yang tersisa. Oleh karena itu, hilangnya binatang api itu menyebabkan beberapa kerusakan pada kekuatan spiritualnya. Chao Dan, yang mundur, dengan tergesa-gesa didukung oleh 2 tetua di belakangnya. Matanya menatap 9 binatang api di langit, dan wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Dia tidak pernah mengharapkan taruhan itu. Dia pikir dia akan menang, akan berakhir dengan dia dikalahkan dengan cara yang dibunuh oleh Xiao Yan. Xiao Yan melirik Chao Dan. Dia melebarkan mulutnya dan serigala api itu berubah menjadi gumpalan api berwarna hijau. Api ditembak jatuh sebelum memasuki mulut Xiao Yan. 8 binatang api lainnya secara bertahap berubah menjadi tidak ada dalam waktu singkat. Api ini, yang belum dimurnikan menjadi biji api, hanya bisa digunakan sekali. Setelah penggunaan tunggal, mereka akan berhamburan jika energi di dalamnya tidak terisi ulang. Tuan Muda Chao Dan, tolong pergi. Xiao Yan mencabut api inti teratai hijau. Ekspresinya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Chao Dan. Dia telah berlatih flame creation skill dan sangat akrab dengan manipulasi api. Selain itu, kekuatan-kekuatan spiritualnya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang seperti Chao Dan. Ekspresi Chao Dan lebih menjadi buruk saat dia mendengar perintahnya. Dia telah kalah dari Xiao Yan di depan begitu banyak orang. Selain itu, dia telah kalah dalam manipulasi api, spesialisasinya.
Ini tidak diragukan lagi sama dengan memberi isyarat yang kejam. Baiklah, tidak heran Ye Zong menaruh harapannya padamu. Anda memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu, Cao Dan menghirup napas dalam-dalam. Dia menekan amarah, yang muncul dari rasa malu, muncul di dalam hatinya saat dia berbicara dengan suara gelap. Xiao Yan tersenyum tipis. Cao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis level 7, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Dan paling banyak berada di level ke-7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiao Yan bertemu dengannya di Pil Gathering di masa depan. Saya telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa saya akan menepati janji saya. Klan Chaoku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu. Mata Cao Dan yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Ye Zong setelah dia berbicara. Dia kemudian melanjutkan dengan sikap dingin dan padat, namun, itu hanya ocehan orang gila jika klan Ye Anda ingin mendapatkan kembali kursi Elder. Klan Chaoku tidak akan mau melihat hal seperti itu terjadi. Masih kurang dari sebulan sebelum ujian dimulai. Saya ingin melihat apakah klan Ye Anda dapat mengandalkannya untuk masuk ke 3 tempat teratas. Ekspresi Ye Zong sedikit berubah. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini atas nama klan Ye. Cao Dan tersenyum dingin. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu memang sangat kuat. Namun, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan menyesal telah menyinggung klan Cao. Apakah Anda sudah selesai mengatakan semua yang Anda butuhkan? Jika sudah, tolong, Xiao Yan menyilangkan jari dan dengan lemah diperintahkan tanpa memberikan pandangan tambahan pada Cao Dan. Cao Dan dipenuhi dengan kemarahan karena sikap Xiao Yan yang acuh tak acuh. Jika dua elit Dozuns tidak mendukung Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan membuat Ku Yi Zunze menyerang, memberi orang yang penuh kebencian ini pelajaran ganas. Kamu adalah seorang alkemis. Saya pikir Anda juga akan berpartisipasi dalam Pil Gathering. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Chaoku yang akan menjagamu, ayo pergi. Mata Cao Dan menatap Xiao Yan dengan cara yang berbahaya. Sesaat kemudian, dia mengucapkan beberapa kata kejam sebelum tiba-tiba berbalik. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman ini dengan keengganan yang besar sambil membawa tubuh yang penuh amarah. Semua anggota dari klan Cao di belakangnya saling memandang sebelum menghela napas pelan dan buru-buru mengikutinya. Anggota klan Ye menghela nafas lega saat melihat orang-orang dari klan Cao pergi dengan perasaan putus asa. Hasilnya, sorakan terdengar. Rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan juga menjadi lebih umum. Kakak Xiao Yan, terima kasih. Xin Lan menghela nafas lega di dalam hatinya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan gembira. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan berkata, karena aku telah berjanji padamu, aku akan melindungi klan Ye. Setidaknya, sampai aku memenuhi janjiku. Tuan Xiao Yan, semua orang di klan Ye tidak akan pernah memaafkan kebaikan besar yang telah Anda lakukan untuk klan Ye. Jangan ragu untuk bertanya apakah ada yang perlu dilakukan klan Ye saya di masa depan. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat kami lakukan, klan Ye saya akan mencoba yang terbaik. Ye Zong menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang sangat serius. Saya tidak layak untuk upacara yang khusyuk dan penuh hormat dari penatua Ye Zong. Tolong jangan lanjutkan. Xiao Yan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat dia menjawab sambil tersenyum. Ye Zong tersenyum saat mendengar kata-katanya. Mata menatap ke arah menghilangnya Cao Dan. Namun, ada beberapa kekhawatiran di matanya saat dia menghela nafas. Dari kata-kata yang diucapkan Cao Dan tadi, berpikir penyihir dari klan Cao sepertinya telah kembali. Penyihir, Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah mendengar ini, merasa sedikit tidak yakin saat melakukannya. Ye Zong tertawa getir saat melihat Xiao Yan. Dia bertanya, Tuan Xiao Yan, apa pendapatmu tentang Cao Dan? Karakternya tidak terlalu bagus, tapi dia memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius, Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Meskipun Cao Dan sombong, dia memiliki kemampuan yang layak. Cao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir dari klan Cao, Ye Zong dengan lembut menjelaskan. Nada suaranya mengandung kepahitan yang luar biasa.
Jika klan Ye-nya bisa menghasilkan orang seperti itu, apakah dia masih perlu mengakui kekuatan mereka? Penyihir semacam ini adalah karakter yang menakutkan di mana dia sendiri yang bisa diandalkan untuk mendukung seluruh klan. Oh, kejutan melintas di matanya. Klan Cao memiliki orang seperti itu. Penyihir ini bernama Cao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara resmi menjadi seorang alkemis pada usia 15 tahun. Dia menarik perhatian Menara Pil dan dibuat untuk membawanya sebagai murid inti Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Cao ini. Dia berusia 22, suara lembut Ye Zong bertahan di halaman, menyebabkan semua anggota klan Ye memimpin kepala mereka karena malu setelah mendengar ini. Dibandingkan dengan Cao Ying, mereka hanyalah orang-orang tak berguna yang menunggu untuk mati. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Bahkan wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah Central Plains memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Jika alasan dia mencapai pencapaian saat ini adalah karena kombinasi antara bakat dan usaha, Cao Ying ini sepertinya benar-benar penyihir kecil yang dipengaruhi oleh surga. Mencapai tingkat 7 pada usia 20 tahun. Selama 2 tahun ini, dia pasti sudah maju. Saya kira dia saat ini. Ye Zong berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan, saat ini dia setidaknya harus berada di puncak. Level 7 tingkat, seluruh halaman benar-benar sunyi. Seorang alkemis tingkat 7 berusia 22 tahun. Prestasi ini kemungkinan akan masuk 10 besar bahkan jika dibandingkan dengan 1000 tahun sejarah alkemis. Cao Ying pasti akan berpartisipasi dalam Pil Gathering ini. Menurut tradisi, jika seseorang ingin perlahan-lahan maju menjadi salah satu kepala raksasa Menara Pil, seseorang harus menjadi juara dari Pil Gathering. Ye Zong menghela nafas. Cao Ying ini cukup ambisius. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan menyerah pada Pil Gathering ini. Mata Ye Zong menoleh ke wajah Rata Xiao Yan dan perlahan berkata, gadis ini akan menjadi lawan hebatmu di Pil Gathering. Pertempuran melalui surga, bab 1125, tekanan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Jika Cao Ying ini benar-benar memiliki karakter yang santai, kemungkinan besar dia tidak akan menyukai kehidupan seperti ini saat berada pada posisi yang tinggi. Tapi Tuan Xiao Yan tidak perlu terlalu takut. Cao Ying itu mungkin kuat, tetapi jika Anda bersaing satu sama lain, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menjadi yang terbaik selama dia belum mencapai level 8, kecuali dia telah mencapai level 8 ini, tidak ada jaminan kemenangan. Pil obat penyulingan kadang-kadang bergantung pada kondisi dan keberuntungan seseorang. Setiap orang akan membahas kegagalan. Ye Zong buru-buru tertawa. Dia berpikir bahwa Xiao Yan khawatir setelah memikirkannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tingkat 8 dan tingkat 7 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Setelah bertahun-tahun, sepertinya satu-satunya alkemis yang dia temui yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 adalah Yao Lao saja. Xiao Yan telah bertemu dengan beberapa alkemis tingkat 7 setelah tiba di wilayah Central Plains. Namun, dia belum pernah bertemu dengan alkemis level 8, kemungkinan bahkan beberapa ahli kelas Douzun perlu sangat sopan kepada alkemis level ini. Mereka akan memiliki posisi yang mirip dengan ketinggian yang dicapai Yao Lao di Central Plains saat itu. Alasan mengapa ada begitu sedikit alkemis level 8 dengan jelas menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke level ini. Seorang alkemis level 7 mungkin bisa melakukannya dengan sangat baik di Central Plains. Namun, jika seseorang ingin mencapai titik di mana bahkan seorang elit Douzun akan dengan rela datang untuk menjadi petarung Anda, seseorang akan, paling tidak, perlu mencapai tingkat keseluruhan. Xiao Yan menarik diri dari pikiran di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berkata, tenang, aku pasti akan melakukannya dengan baik dalam Pil Gathering ini. Saya akan melakukan yang terbaik meskipun dari seberapa kuat lawannya. Ye Zong memberi dan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia berkata, Tuan Xiao Yan, ujian 5 klan besar akan dimulai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kita masih harus pergi ke Holy Pill City terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami harus pergi sekitar 20 hari lagi. Jadwal mendesak ini menyebabkan Xiao Yan mendesak.
Segera, dia mengangguk. Dia saat ini membutuhkan waktu, dan dia tidak bisa lagi menyia-nyiakan waktu. Namun, ada banyak pelatihan penyempurnaan pilnya yang berkelanjutan angsur berkembang dengan baik. Meskipun dia belum berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7, peluang keberhasilannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat rendah dan menengah telah meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan ini, Xiaoyan cepat atau lambat akan berhasil memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Yang perlu Anda lakukan adalah memberi tahu saya sebelum Anda pergi. Saya akan beristirahat selama 1 hari sebelum melanjutkan retret dan berlatih keras untuk jangka waktu tertentu. Bahkan Ye Zong tanpa sadar menyeka keringat dingin dari wajahnya saat mendengar bahwa Xiaoyan akan melanjutkan pelatihannya yang berliku-liku. Perbaikan pil adalah masalah yang sangat melelahkan dan merepotkan. Berdasarkan akal sehat, tidak mungkin seorang alkemis tingkat 7 dapat menyuling pil sepanjang hari. Bagaimanapun, ini benar-benar melelahkan. Ini awalnya kasus berdasarkan akal sehat. Namun, Xiaoyan tidak hanya dilahirkan dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi dia juga mendapat bantuan api surgawi. Ini memungkinkan dia untuk menghemat staminanya saat menyiapkan pil. Oleh karena itu, jika alkemis level 7 lainnya bisa paling banyak memperbaiki 3 pil obat per hari, Xiaoyan akan bisa memperbaiki 6, 10, atau lebih banyak lagi jumlah yang mereka bisa. Dengan kata lain, 1 hari yang dihabiskannya dalam pelatihan setara dengan pelatihan beberapa hari oleh orang lain. Tentu saja, pelatihan pembohong dan tidak terkendali semacam ini sangat keras. Namun, Xiaoyan telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun ini. Dia mungkin tidak punya apa-apa lagi, tapi karakternya keras setelah diasah selama bertahun-tahun. Prestasi yang dimiliki Xiaoyan hari ini jelas bukan sesuatu yang tiba-tiba dia dapatkan. Ye Zong merasakan kekaguman pada Xiaoyan setelah menyeka keringat dinginnya. Dia berkata dengan suara serius, Tuan Xiaoyan, tolong lanjutkan berlatih dengan ketenangan pikiran. Anda bisa memberi tahu saya yang lama jika Anda tidak memiliki cukup bahan obat. Bahkan jika saya harus menghabiskan seluruh koleksi klan Ye saya pasti akan mendukung Tuan Xiaoyan sampai Anda menyelesaikan pelatihan Anda. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sekali lagi berdiskusi dengan Ye Zong tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pil gathering sebelum kembali ke kamarnya sendiri sementara yang lain kembali ke kamar mereka. Xiaoyan sekali lagi memasuki ruang perbaikan pil pada hari kedua setelah menyelesaikan masalah yang datang dengan klan Chao. Setelah itu, dia mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret untuk mengikuti pelatihan keras. Segera setelah itu, bahan obat langka dalam jumlah tak terbatas dibawa keluar dari gudang klan Ye, dan mereka ditumpuk di pil refinement room. Karena Xiaoyan telah melangkah maju, klan Ye untuk sementara tidak lagi menghadapi gangguan dari klan Chao. Selain itu, Dokter Peri Kecil dan Tian Huo Zunze sesekali muncul. Hal ini menyebabkan faksi-faksi yang menginginkan klan Ye menahan diri sedikit. 2 elit Douzuns, barisan ini jelas bukan sesuatu yang bisa menghadapi faksi biasa. Tanpa masalah yang datang dari dunia luar, klan Ye menjadi jauh lebih tenang. Waktu berselang angsur mengalir di tengah ketenangan, muncul seperti pasir merembes di antara jari-jari seseorang. Mungkin itu karena pil gathering sudah dekat, tetapi seluruh wilayah pil menjadi sangat hidup. Hampir setiap bagian dari wilayah pilkada mengalami lalu lintas yang lebih besar dari biasanya. Selain itu, beberapa orang yang lebih jeli akan menemukan bahwa berbagai alkemis dari berbagai pendakian dari berbagai tempat muncul mulai di wilayah pil satu demi satu. Jelas, orang-orang ini ada di sini karena pil gathering. Pil gathering bukan hanya acara besar di dunia alkemis, tetapi juga acara besar di Central Plains. Setiap kali pil gathering dimulai, pil region akan menjadi titik fokus dari seluruh wilayah Central Plains dan terkadang bahkan benua. Tak terhitung banyaknya orang atau golongan yang akan berkerumun seperti serigala lapar yang mencium aroma daging. Seorang alkemis adalah pekerjaan paling dihormati di benua Doki. Semua orang iri dengan kemampuan alkemis. Beberapa alkemis mungkin tidak kuat dalam hal kekuatan tempur. Namun, alkemis itu hanya perlu mengambil pil obat kecil untuk membuat ahli bertarung atas namanya dan mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, semua orang di benua tahu bahwa yang terbaik adalah menghindari menyentuh seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi. Ini karena orang-orang ini seperti sarang lebah.
Saat seseorang menyentuh alkemis tingkat tinggi, seseorang akan berakhir dengan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Seorang alkemis tingkat tinggi juga seseorang yang paling diinginkan beberapa faksi. Untuk mendapatkan salah satu dari mereka di bawah sayap mereka, banyak faksi akan mengeluarkan penawaran menarik. Bahkan ada beberapa faksi yang akan bertarung sampai darah mengalir seperti sungai untuk merebut alkemis tingkat tinggi. Posisi yang berbeda dari alkemis menyebabkan pil gathering menjadi acara yang sangat penting. Semua orang tahu bahwa pertemuan semacam ini akan menarik para alkemis berbakat dari seluruh benua. Mereka yang bisa menonjol di antara mereka pasti memiliki kekuatan yang besar. Selama sebuah faksi berhasil merekrut salah satu dari alkemis ini, tidak diragukan lagi itu berarti kekuatan mereka akan meningkat pesat. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang datang ke daerah pilkada. Selain itu, dengan aliran waktu, wilayah pil yang sangat luas kemungkinan akan diisi lebih banyak orang yang datang setelah mendengar tentang pengumpulan pil. Sementara lalu lintas manusia di wilayah pil mulai melonjak, waktu uji 5 klan besar juga mendekati. Semua orang dari klan Ye dengan hormat berdiri di luar ruang perbaikan pil di bagian terdalam dari klan Ye. Yang berdiri di depan adalah Ye Zong, Xin Lan, dan beberapa sesepuh klan Ye. Hari ini adalah hari terakhir sebelum mereka mulai melakukan perjalanan ke Holy Pill City. Itu juga hari di mana Xiao Yan akan menyelesaikan retretnya. Xiao Yan bahkan tidak mengambil setengah langkah dari Pill Refinement Room selama 20 hari ini. Lingkungan panas di dalam ruang perbaikan pil menyebabkan bahkan beberapa anggota klan Ye, yang telah mengirimkan bahan obat, takut tinggal lama. Biasanya, mereka akan dengan lembut meletakkan bahan obat sebelum buru-buru menarik diri ke dalam diam. Awan gelap sering berkumpul di langit dekat halaman belakang klan Ye selama 20 hari yang aneh ini. Bahkan ada beberapa petir berkumpul di dalam awan gelap beberapa kali. Namun, awan tiba-tiba akan menyebar tepat ketika sambaran petir akan turun. Perubahan langit semacam ini secara alami menarik perhatian Ye Zong dan yang lainnya. Semua hati mereka sedikit terguncang. Mereka bisa dengan jelas merasakan riak energi melonjak yang dipancarkan dari ruang pemurnian pil yang ditutup saat pil lightning akan turun. Riak energi semacam ini sangat mirip dengan situasi yang muncul ketika beberapa pil obat tingkat tinggi 7 akan segera terbentuk. Meskipun mereka tidak tahu mengapa riak energi yang melonjak tiba-tiba menghilang setiap kali mencapai momen kritis, mereka semua mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh Xiao Yan. Terlepas dari niat Xiao Yan, mereka samar-samar dapat memahami sesuatu. Periode pelatihan pahit ini tampaknya telah meningkatkan keterampilan penyempurnaan pil Xiao Yan. Berderit-berderit, sementara berbagai pikiran diam-diam berlama-lama di hati kelompok Ye Zong, pintu batu yang tertutup rapat perlahan dibuka. Panas dalam jumlah besar segera menyebar dari dalam. Sosok kurus perlahan keluar saat suhu naik. Sesaat kemudian, dia muncul di depan garis pandang semua orang. Pakaian gambar kurus itu sedikit berantakan. Rambut hitamnya tersebar di sekitar kepalanya, dan wajahnya memiliki janggut yang jarang. Dia tampak sangat sedih. Namun demikian, matanya yang hitam pekat sangat cerah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kelompok Ye Zong samar-samar merasa bahwa Xiao Yan sedikit berbeda dari sebelumnya, terutama saat mereka melihatnya berjalan keluar dari ruang perbaikan pil.